Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Ade Triana. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara memprediksi bentuk grafik fungsi kuadrat dari nilai A, nilai B, C, dan nilai D atau diskriminan. Langsung saja. Bagian pertama ini kita akan memprediksi bentuk grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A dan nilai diskriminan dari fungsi berikutnya. Fungsinya yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian nilai diskriminannya yaitu D sama dengan B kuadrat kurangi 4AC. Langsung saja ke bentuk yang pertama. Diberikan fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dan nilai diskriminannya D sama dengan B kuadrat kurangi 4AC. Yang pertama kita lihat dari nilai A-nya terlebih dahulu ya. Dari fungsi Y. Jika A-nya positif, dia akan grafiknya berbentuk U atau grafik terbuka ke atas. Kemudian kita lihat D-nya diskriminannya. Jika diskriminannya positif juga, kira-kira seperti ini ya. A-nya positif dan diskriminannya positif, grafik terbuka ke atas, ia memotong sumbu X di 2 titik. Kita lanjut ke bentuk yang kedua. Nah, untuk A-nya positif, berarti grafiknya masih terbuka ke atas. Dan jika diskriminannya bernilai 0, nah grafik terbuka ke atas. Kemudian, nah kira-kira seperti ini. Grafiknya memotong sumbu X di 1 titik. Nah, atau bisa kita katakan grafik menyinggung sumbu X. Jika A-nya positif dan diskriminannya 0. Berikutnya, bentuk yang ketiga. Jika A-nya positif, masih sama grafiknya bentuk U, kemudian diskriminannya negatif. Nah, grafiknya bentuk U, diskriminannya negatif. Berarti kira-kira seperti ini. Grafiknya terbuka ke atas, tapi tidak memotong sumbu X. Selanjutnya, sekarang jika A-nya negatif. A-nya negatif, dia grafiknya terbuka ke bawah, dan diskriminannya positif. Berarti dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Kira-kira gambarnya seperti ini. Selanjutnya, bentuk yang kelima. Jika A-nya masih negatif, masih sama, terbuka ke bawah, diskriminannya 0. Berarti grafik terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu X di 1 titik. Bentuk yang keenam. Jika A-nya negatif dan diskriminannya sama-sama negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah dan grafiknya tidak memotong sumbu X. Nah, ini ada 6 bentuk ya jika dilihat dari nilai A dan nilai diskriminan. Kita lanjut. Bentuk yang kedua yaitu kita akan memprediksi bentuk grafik berdasarkan nilai A, B, dan nilai C. Langsung saja. Untuk fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita lihat jika A-nya positif, seperti biasa, grafiknya terbuka ke atas. Kemudian A positif dan B-nya positif juga. Jika sama-sama positif, nah A positif, B positif, kita lihat titik puncaknya. Nah, titik puncaknya jika B-nya positif dan A-nya positif, ia berada di sebelah kiri sumbu Y. Berarti kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, puncaknya ada di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian nilai C-nya, nah nilai C ini itu titik potong pada sumbu Y. Nanti akan sesuai dengan nilai C. Kita lanjut ke bentuk yang kedua. Untuk A-nya positif, masih sama grafiknya ke atas. Kemudian B-nya negatif, A positif, B negatif. Kita lihat lagi titik puncaknya. Titik puncaknya untuk B negatif itu ada di sebelah kanan ya, di sebelah kanan sumbu Y. A positif dan B negatif. Nah, titik puncaknya ada di sebelah kanan sumbu Y dan grafiknya terbuka ke atas. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nilai C masih menyesuaikan. Bentuk yang ketiga, nah ini kita harus hati-hati. Ini tidak sesuai dengan bentuk 1 dan bentuk 2. Jika A-nya negatif, grafiknya terbuka ke bawah
dan B-nya positif, nah kita harus melihat dulu ke A. Kalau A-nya negatif, nah berarti B-nya positif, B-nya atau titik puncaknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Ini khusus untuk A yang negatif. Nilai C masih menyesuaikan. Selanjutnya, jika A-nya negatif, masih sama, grafiknya terbuka ke bawah, dan B-nya negatif juga. Berarti titik puncaknya ada di sebelah kiri sumbu Y. Ini harus hati-hati karena tidak sesuai dengan aturan yang pertama dan kedua. Nilai C masih menyesuaikan. Untuk lebih jelasnya, kita aplikasikan ke soal berikut. Nah, diberikan suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, grafiknya terbuka ke atas. Nah, kita diminta untuk menentukan mana fungsi yang sesuai dengan grafik yang diberikan. Ada 5 option, A, B, C, D, dan E. Kita akan coba teori kita yang sudah dibahas di awal. Yang pertama kita lihat grafiknya terbuka ke atas. Berarti kalau grafiknya terbuka ke atas, ya berarti A-nya positif. Kita lihat option A, B, C, D, dan E. Yang A, B, C, dan E, A-nya positif semua, yang D negatif ya. Karena negatif X kuadrat, berarti ini salah. Selanjutnya kita lihat titik puncaknya. A-nya positif dan titik puncaknya ada di kanan. Nah, berarti nilai B-nya negatif. Kita lihat yang B-nya negatif, A, B, C. Yang option E, B-nya positif, berarti salah. Selanjutnya kita lihat titik potong pada sumbu Y. Itu 8, berarti C-nya 8. Kita lihat yang C-nya 8 itu tinggal option A dan option B, berarti option yang C salah. Nah, kita tinggal tersisa 2 pilihan lagi. Nah, untuk 2 pilihan ini baru kita hitung ya. Cara menghitungnya mudah, kita tinggal mensubstitusi 3, negatif 1 ke dalam fungsi. Kita cari yang sesuai. Nah, 3, negatif 1 ini diambil dari titik puncak. Misalnya kita pilih option B, Y sama dengan X kuadrat kurangi 6X tambah 8. Kita masukkan 3, negatif 1, X-nya 3, Y-nya negatif 1. Berarti didapat negatif 1 sama dengan 3 kuadrat kurangi 6 kali 3 tambah 8. Negatif 1 sama dengan 3 kuadrat berarti 9. Negatif 6 kali 3 berarti negatif 18. Kemudian tambah 8. Selanjutnya negatif 1 sama dengan 9 kurang 18 berarti negatif 9 tambah 8. Negatif 1 sama dengan negatif 1. Ini berarti sesuai ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita praktekkan lagi soal yang kedua. Kalau yang kedua diberikan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Nah, kita diminta mana grafik yang tepat. Langsung kita jawab. Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Nah, kita tambahkan C-nya 0 ya. Bisa kita tulis C-nya 0. Pertama, A-nya positif, berarti fungsinya terbuka ke atas. Nah, yang terbuka ke bawah berarti salah. Kedua, A-nya positif, B-nya juga positif, berarti titik puncaknya ada di sebelah kiri. Nah, yang option C titik puncaknya di tengah, salah. Yang option B titik puncaknya ada di kanan, juga salah. Ya, sudah, berarti jawabannya tinggal tersisa yang A, tidak perlu kita hitung. Nah, kemudian C-nya 0. Nah, ini udah sesuai ya, saya tandai warna hijau. Demikian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.